Episode 220. Wanita tua itu mengambil pedang kunci jiwa dan pergi, berjalan sangat tiba-tiba, yang membuat Ye Yu sedikit khawatir. Saya hanya bisa memerintahkan dua wanita tua yang mengikutinya untuk menemukan wanita tua itu. Wanita tua itu pergi, tetapi orang-orang obsesinya, seperti King Hong Sengzi dan lainnya, bingung dan sedih. Dia terus menyeret Ye Yu dan bertanya kemana perginya wanita tua Ye Yu. Hati Ye Yu tergelitik dengan ekspresi kesedihan. Adikku punya sesuatu, sudah terlambat untuk berpisah dengan putranya. Dia memintaku untuk memberi tahu putranya, dia berkata, tolong jaga dirimu, dia pasti akan datang untuk melihat putranya lagi. Ye Yu berkata kepada King Hong Sengzi. Benarkah? Wajah King Hong Sengzi memerah, dan dia bertepuk tangan dengan penuh semangat, aku tahu peri itu berbeda denganku dan yang lainnya. Apakah dia hanya mengatakan ini padaku? Ye Yu mengangguk dan berkata, saya masih berharap bahwa putranya akan merahasiakannya, dan saudara perempuan saya tidak suka orang yang banyak bicara. Itu wajar. King Hong Sengzi berkata dengan penuh semangat, saudara Wu, jangan khawatir, ini adalah rahasia antara aku dan saudari Ling. Ye Yu mengangguk setelah King Hong Sengzi pergi, beberapa orang datang mencarinya. Ye Yu mengatakan hal yang sama kepada orang-orang ini lagi, dan semua orang sangat bersemangat, dan dia menjadi semakin antusias terhadap Ye Yu. Pada saat ini, Ye Yu juga bertanya kepada King Hong Sengzi tentang Juyun Baoye. King Hong Sengzi menatap Ye Yu dengan tatapan kaget dan berkata, kali ini kita berkumpul untuk Baoye. Ada sebuah kota yang berjarak kurang dari 100 mil dari sini, yang kaya akan cairan harta karun. Karena saudara Wu membutuhkan cairan harta, ayo pergi bersama. Perasaan itu bagus. Tapi, apakah ada cairan berharga tingkat emas yang diproduksi di sana? Tanya Ye Yu. Outputnya sangat kecil, jadi Brother Wu tidak perlu khawatir tentang harta karun semacam ini. Karena hal semacam ini, banyak kekuatan besar harus diukir. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, kejeniusan generasi sebelumnya telah muncul secara besar-besaran. Nomor, dan jenis cairan harta karun ini bahkan lebih sedikit lagi. King Hong Sengzi memandang Ye Yu dan berkata, Ye Yu berpikir akan lebih baik jika bisa menghasilkan cairan berharga kelas emas, adapun King Hong Sengzi, Ye Yu tidak menganggapnya serius. Jika tidak berhasil, dia memintanya untuk membeli salinan atas nama Yaochi. Ye Yu tidak merasa bahwa jumlah Yaochi tidak cukup untuk dibagikan satu. Tanpa wanita tua itu, King Hong Sengzi dan yang lainnya tidak berniat untuk terus bermain, dan kelompok itu bergegas ke kota yang dia bicarakan. Ningcheng. Sebuah kota terkenal di Dongsheng Shenzhou, meski hanya sebuah kota, bisa disamakan dengan sebuah agama kuno. Rumor mengatakan bahwa leluhur Ningcheng adalah seorang suci, yang meninggalkan formasi suci dan senjata ajaib yang dapat dihidupkan kembali di Ningcheng, yang juga menciptakan fondasi Ningcheng. Selain itu, Ningcheng kaya akan Juyun Baoye, dan Ningcheng juga kaya akan minyak. Ye Yu berdiri di luar kota, melihat tembok kota yang menjulang tinggi, rasa keagungan dan kesederhanaan muncul di wajahnya, meskipun itu hanya sekilas, Ye Yu merasa bahwa tembok kota berisi tren umum dan memberi orang rasa penindasan. Batu bata kuno tembok kota ini semuanya ditumpuk dengan batu roh. Ada peta geografi yang diukir di atasnya oleh ahli geografi. Mereka berdiri sendiri dan dilindungi oleh kota. Dilarang terbang dan memanjat. Anda hanya bisa berjalan melewatinya. Gerbang kota. Kota. King Hong Sengzi menjelaskan kepada Ye Yu di sebelahnya, ayo pergi ke kota. Kali ini di Ningcheng, banyak praktisi yang ingin menerobos alam Tao telah tiba. Ketika King Hong Sengzi dan yang lainnya berjalan ke kota, mereka melihat seorang pemuda tampan dikelilingi oleh puluhan talenta muda. Di belakangnya ada puluhan gerbong. Setiap gerbong dipenuhi dengan harta karun. Lingxi, ada obat-obatan harta karun, ada konsentrat dan harta karun. Mereka perkasa dan perkasa, karavan besar menduduki semua gerbang kota, dan Ye Yu dan partainya hanya bisa menunggu mereka lewat. Ini sangat sombong. Dengan begitu banyak harta yang terungkap di depan semua orang, apakah kamu tidak takut dirampok? Gumam Ye Yu. Dia awalnya berpikir bahwa seseorang akan melayani dia, tetapi pada akhirnya dia melihat semua orang berdiri di samping dengan ekspresi yang menakjubkan. Salah satu dari 10 Dongsheng Shenzhou yang luar biasa, King Tianhao, pewaris dari King Tian Demon Mansion. Saudara Wu berasal dari keluarga terkenal, pernahkah kamu mendengar tentang dia? King Hong Sengzi bertanya dengan curiga.
Adikku dan aku keluar rumah untuk pertama kalinya dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Ye Yu menjelaskan. King Hong Sengzi mengangguk dan berkata, King Tian Demon Mansion adalah kekuatan besar dalam peringkat 20 Dongsheng Shenzhou, dan dikabarkan terkait dengan klan iblis. King Tianhao dikabarkan adalah tubuh Sirius, dan ada kecenderungan untuk berubah menjadi ekaristi Sirius. Dia mencapai titik ekstrim 2 tahun yang lalu. Hanya saja dia telah mendengar bahwa dia telah mengejar kesempurnaan, jadi dia tidak pernah menerobos ke Tao. Tetapi sekarang tampaknya dia harus menjadi sempurna, atau akankah dia keluar? Ketika King Hong Sengzi mengatakan ini, dia sangat iri. Alam ekstrim tidak bercela, ini bukan lagi yang dapat dievaluasi oleh pelaku kejahatan. Bahkan di zaman kuno, keberadaan seperti itu adalah orang-orang jenius yang mengejutkan dunia. Adapun pertanyaan perampokan yang disebutkan oleh Brother Wu, siapa yang berani merampok King Tian Demon Mansion? Terlebih lagi, King Tianhao sangat kuat, tidak mudah untuk merampok. Kata King Hong Sengzi, aku tidak menyangka itu dia juga akan datang, perjamuan Ningcheng ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Berbicara tentang ini, orang-orang ini menghela nafas. Dengan orang ini, semuanya menjadi foil. Terutama cairan berharga yang diambil Ningcheng sebagai hadiah harus diambil olehnya. Mengapa karakter seperti dia datang ke Ningcheng? Dia tidak kekurangan cairan berharga, belum lagi fisiknya, dia tidak membutuhkan cairan berharga semacam ini. Kata seseorang. Siapa tahu, tapi dia telah datang ke sini, menunjukkan bahwa seharusnya ada banyak talenta di tahun ini. Berbicara tentang ini, ekspresi grup itu sedikit rendah. Mereka semua dianggap berbakat, tetapi mereka bukan apa-apa di seluruh Dongsheng Shenzhou. Sekelompok orang memasuki kota dan menemukan penginapan untuk check-in. Benar saja, seperti yang mereka duga, ada banyak anak muda berbakat di sini. Di penginapan, rombongan bertemu banyak kenalan. Dan dengan cara yang sama, mereka juga mendapat pesan. King Tianhao di sini untuk melamar pernikahan. Sebuah kata membuat banyak orang gempar, dan banyak orang yang iri. Apakah King Tianhao melamar putri Tuan Kota Ning? Cek, aku benar-benar iri. Aku pernah melihat putri Tuan Kota Ning. Dia memiliki penampilan yang cantik, kaki yang panjang dan pinggang yang ramping. Sungguh mengasyikkan untuk dibayangkan. Yang mana? Itu kedua putrinya. Seseorang berkata, King Tianhao benar-benar serakah. Apa? Anda mengatakan dia melamar sekelompok putri kembar Tuan Kota Ning? Banyak orang terkejut, dan kemudian mereka tidak bisa menahan kutukan, sial, itu sangat tidak tahu malu. Ya, Dewi saya, King Tianhao benar-benar jahat. Semua orang patah hati saat memikirkan gaya para suster Ning. Yang satu setenang air, dan yang lainnya seindah api. Kedua wanita itu punya selera masing-masing, kalau mau melayani satu orang pasti bikin orang gila berimajinasi. Ye Yu tampak aneh saat mendengar diskusi mereka. Kedua wanita yang mereka bicarakan sepertinya adalah Ning Yan dan pendiam. Ye Yu menanyakan kalimat ini, King Hong Sengzi memandang Ye Yu dengan ekspresi aneh, Saudara Wu, kamu tidak tahu apa-apa lagi, kamu hanya tahu dua putri Tuan Kota Ning, apakah kamu punya ide tentang mereka? Oh, Saudara Wu, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, jangan pikirkan tentang itu. Bahkan King Tianhao datang untuk melamar pernikahan. Anda tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ye Yu yakin bahwa itu adalah dua putri Ning Yan yang pendiam, dan dia bahkan lebih bahagia. Tadinya saya khawatir bagaimana cara mendapatkan cairan harta karun, namun sekarang dengan hubungan ini, tampaknya tidak sulit untuk mendapatkan cairan harta karun, lagi pula, saya adalah penyelamat Ning Yanjing. Memikirkan hal ini, Ye Yu menemukan alasan untuk menyingkirkan King Hong Sengzi dan yang lainnya, dan pergi ke rumah Tuan Kota dengan diam-diam. Ketika saya tiba di rumah Tuan Kota, saya melihat banyak talenta muda berkumpul di luar rumah Tuan Kota. Banyak orang ingin memasuki rumah Tuan Kota, dan beberapa bahkan membawa hadiah yang berat, tetapi mereka diblokir di luar pintu. Pergi dan laporkan lagi, aku adalah putra suci dari Sekte Kuno Changsui, dan aku akan mengunjungi Tuan Kota Ning atas namaku Sekte Kuno Changsui. Seorang pemuda berdiri di depan pintu dan berteriak kepada penjaga. Sein Changsui, pemimpin kita benar-benar tidak ada di sini, jadi Wang Haihan. Kata penjaga itu. Kau lapor lagi, Tuan Kotamu akan bertemu denganku dan milikku. Teriak anak suci petapa kuno Changsui. Penjaga tersenyum pahit, kami telah melapor 3 kali, dan Tuan Kota memang tidak ada.
Semua orang bisa mendengar ini sebagai alasan, karena tuan kota tidak ingin melihat mereka. Wajah Sein Changsui sedikit jelek, sekte kuno Changsui mereka tidak lebih buruk dari Ning Cheng, tetapi mereka bahkan tidak bisa memasuki pintu. Tetapi ketika dia melihat banyak talenta muda diblokir di luar, dia kembali seimbang. Beberapa tokoh hebat lainnya seperti Sein San dan Sein Dater juga ingin memasuki mansion Tuan Kota, dan pertama-tama menjalin hubungan dengan Tuan Kota Ning untuk mendapatkan cairan yang lebih berharga. Tapi tidak peduli siapa itu, dia ditolak oleh Tuan Kota Ning, dan tidak ada yang bisa masuk ke rumah Tuan Kota. Jelas, dia memutuskan untuk tidak melihat orang luar saat ini. Ketika semua orang menghela nafas dan ingin pergi, tapi melihat iring-iringan mobil perkasa mendekat, dipimpin oleh King Tianhao dari King Tian Demon Mansion. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua menunjukkan kekaguman, dan kemudian dengan sukarela menyerah. Dia di sini juga. Apakah dia di sini untuk melamar pernikahan? Cek Gading, aku benar-benar berani berpikir, kedua putri Tuan Kota Ning itu seperti dewa, dan saudara perempuannya kembar. Dalam daftar kecantikan Akademi Yin Yang, itu adalah tempat pertama atau kedua. Peringkatnya seperti ini, tapi bisa menempati peringkat pertama dan kedua karena si kembar. Dua temperamen, satu api dan satu pendiam muncul bersama secara alami dan menakjubkan. Kupikir King Yi peringkat ketiga, lebih cantik. Berbicara tentang King Tianhao, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah mencapai daftar kecantikan Akademi Yin Yang? Apalagi yang bisa dikatakan, orang-orang seperti King Tianhao pasti bisa masuk. Ya, kurasa aku tidak akan menolak untuk melamar pernikahan. 10 orang hebat di Dongsheng Shenzhou. Semua orang banyak berbicara, menyaksikan King Tianhao memimpin tim ke gerbang rumah Tuan Kota. Tolong beritahu saya, King Tianhao, pewaris dari Istana Iblis King Tian, memohon untuk bertemu Tuan Kota Ning. King Tianhao berdiri diam di depan gerbang rumah Tuan Kota, dan meskipun ada senyuman di wajahnya, arogansi terungkap. Penjaga itu rupanya tahu King Tianhao juga, mereka menakjubkan, dan salah satu dari mereka bergegas ke rumah Tuan Kota. Dengan senyuman di wajah King Tianhao, dia menunggu penjaga itu melapor. Melihat penjaga pintu bergegas masuk, dan dengan cepat bergegas keluar, senyum di wajahnya melebar. King Tianhao bergerak maju, melangkah ke rumah Tuan Kota, melambaikan tangannya untuk membiarkan iring-iringan mobil di belakangnya mengikuti. Tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia dihalangi oleh penjaga yang bergegas keluar, Putra Suci King Tian, tolong hentikan. Tuan Kota kita tidak ada di mansion. Saya berharap putra itu akan kembali. Senyum di wajah King Tianhao langsung membeku, dan kakinya yang terangkat belum mendarat, dia berdiri di sana dengan wajah merah dan telinga merah, ingin langsung masuk ke tanah. Setelah sekitarnya sepi, ada ledakan tawa. Sein Changsui pada awalnya tidak puas dengan penolakannya, tetapi saat ini dia sama sekali tidak senang. Bahkan King Tianhao ditolak, dan penolakannya sama sekali tidak memalukan. Melihat King Tianhao ditolak, hati yang kagum menghilang dengan senyuman, dan dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak meniup peluit. Mendengarkan senyuman dan peluit di sekitar, wajah King Tianhao menjadi lebih panas. Dia tidak pernah berpikir dia akan ditolak, tetapi hasilnya sangat kejam sehingga dia benar-benar ditolak. Ketika King Tianhao merasa malu, dia terbakar amarah. Karakter macam apa dia, pewaris dari King Tian Demon Mansion, salah satu dari 10 tokoh besar Dongsheng Shenzhou. Tak heran, ia akan menjadi salah satu raksasa Dongsheng Shenzhou di masa depan, dan hentakan kaki bisa membuat Dongsheng Shenzhou shock. Tapi sekarang kamu bahkan tidak bisa memasuki tempat tinggal orang lain, bukankah ini yang dimaksud dengan penghinaan? King Tianhao memandang penjaga gerbang dengan muram dan berkata, apakah kamu yakin tuanmu serius? Penjaga itu berkata, Tuan Kota kami tidak ada di sini, jadi kami tidak bisa melihat tamu. Diam, seseorang bersiul lagi, dengan arogan. King Tianhao membuat kerusuhan hebat, dan matanya tiba-tiba menatap kerumunan dengan ekspresi dingin. Orang-orang yang sombong karena kemalangan sangat menakjubkan, dan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, dan tidak berani menertawakan King Tianhao lagi. Banyak orang yang kagum, mereka takut pada King Tianhao dan tahu bahwa King Tianhao sangat kuat. Banyak orang bahkan mundur tak terkendali, tidak ingin menjadi korban kemarahan dan kemarahan King Tianhao. Tetapi pada saat ini, ada seseorang yang perlahan keluar dan berjalan menuju mansion Tuan Kota.
Banyak orang melihat adegan ini dan sedikit terkejut, bertanya-tanya apa yang dilakukan orang ini. Orang yang keluar secara alami adalah Ye Yu, berjalan sepanjang jalan. Ketika melewati Chang Sui Sein tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya dengan suara rendah, "Saudaraku, jangan memprovokasi dia." Ye Yu tersenyum pada Chang Sui Sengzi dan berkata, "Aku di sini hanya untuk mengunjungi almarhum, bukan untuk memprovokasi orang lain." Chang Sui Sein mendengarkan kata-kata Ye Yu, melihat ke City Lord's Mansion, dia sedikit tertegun. King Tianhao ditolak, apakah Anda masih memasukkan yang ini? Xiong Tai, apa kau tidak tahu King Tianhao? Sein Chang Sui mengingatkan. Ketahuilah, salah satu dari 10 orang luar biasa. Ye Yu bergumam, berpikir bahwa ketika dia mampu secara supernatural, dia juga dikenal sebagai keberadaan yang sebanding dengan 10 orang luar biasa. Karena Anda mengenalnya, Anda mengira dia ditolak. Anda, Chang Sui Sengzi mengingatkan. Itu karena caramu salah, kata Ye Yu dengan sungguh-sungguh. Apa jalan yang salah? Sein Chang Sui bertanya dengan curiga. Lihat saja aku, kata Ye Yu ke Sein Chang Sui. Sein Chang Sui menatap kosong saat Ye Yu berjalan ke rumah tuan kota dan berdiri di depan pintu, hanya berdiri berdampingan dengan King Tianhao. King Tianhao sedikit mengernyit, meskipun dia tidak tahu apa yang pemuda itu ingin lakukan, dia tidak melakukan apa-apa. Sein Chang Sui dan partainya juga memandang Ye Yu, menunggu cara dia berkata. Ye Yu memandang penjaga pintu dan berkata sambil tersenyum, "Saya juga melihat nona muda Anda dan mengatakan kepada saya bahwa almarhum sedang berkunjung, dan saya berharap dapat melihat Anda." Berbicara tentang ini, Ye Yu menunjukkan giginya yang putih kepada Chang Sui Sein dan kelompoknya, dan berkata sambil tersenyum, "Para penjaga rumah mengatakan bahwa tuan kota tidak ada di rumah. Anda harus diminta untuk melihat tuan rumah. Dengan cara yang salah." Kalimat ini membuat banyak orang saling mengintip, berpikir bahwa orang ini punya masalah dengan IQ-nya, tidak bisakah dia mendengar bahwa tuan kota tidak ada di sini adalah alasan? Apakah dia menganggapnya serius? Ini adalah pertama kalinya penjaga melihat seseorang memohon untuk melihat wanita muda mereka. Wanita muda itu adalah Bing King Yuji. Apa alasan seorang pria memohon untuk bertemu dengannya? Ini lebih sulit daripada meminta untuk melihat tuan kota. Melihat penjaga itu mengerutkan kening, Ye Yu melanjutkan, "Saya berharap untuk mengumumkan, tolong berikan kalimat, tanah suci asli, Shen Yuan dan yang terbengkalai." Meskipun penjaga itu tampak bingung, dia akhirnya lari ke mansion tuan kota. King Tianhao memandang Ye Yu dengan sinis, bertanya-tanya siapa yang tidak tahu bahwa kedua wanita tuan kota Ning itu dingin, pada dasarnya tidak berhubungan dengan pria, mereka termasuk dalam keberadaan persembunyian di kamar kerja dan tidak melihat orang luar. Lebih sulit untuk bertemu mereka daripada bertemu penguasa kota. Dan Ye Yu melihat penjaga masuk, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh kepada anak suci Chang Sui dan yang lainnya, "Kalian, jangan terlalu serius. Orang-orang mengatakan bahwa tuan kota tidak ada di sana. Anda harus melihat tuan kota. Anda harus tidak melihatnya." Banyak orang tidak bisa berkata-kata, mengira bahwa orang ini benar-benar bermasalah dengan IQ. Kerumunan tidak menunggu lama, dan segera mereka melihat penjaga berlari keluar. Melihat penjaga pintu keluar, semua orang yang hadir tersenyum, Anda akan langsung tahu bahwa jalan Anda salah, dan itu akan melihat betapa memalukannya Anda nantinya. Melihat penjaga berdiri di depan Ye Yu, senyuman di wajah semua orang menjadi lebih terbuka. King Tianhao juga memandang Ye Yu dengan sarkastik, "Dia ditolak, Anda masih datang menemuinya, jika Anda masuk, wajahnya tidak akan menjadi dipukuli lagi." "Sekali. Anakku, nona muda kita ingin menyenangkan." Penjaga itu berkata kepada Ye Yu dengan hormat. Dia juga sangat bingung di dalam hatinya tentang bagaimana wanita muda itu benar-benar akan mengundangnya. Kehadirannya sunyi, senyum semua orang membeku, dan mereka semua menyaksikan Ye Yu berjalan ke rumah tuan kota dengan linglung. Apa alasannya? Apakah tuan kota benar-benar tidak ada di sini? Pendekatan kita salah. Chang Sui Sengzi menatap punggung Ye Yu dengan bingung. Wajah King Tianhao sangat suram, dia telah ditampar dengan keras. Siapa anak laki-laki ini? Dia tidak bisa masuk ke rumah tuan kota, tapi bisakah dia masuk? Apakah statusnya masih di atasnya? Dia berpikir sejenak tentang karakter lain dalam 10 bakat hebat, tetapi mereka tidak mencocokkan Ye Yu dengan mereka.
King Tianhao mengepalkan tinjunya dengan erat, dia tahu persis apa artinya ditolak. Jelas, Tuan Kota Ning menolak lamarannya. Huff, Anda akan menyesal. King Tianhao mengertakkan gigi dan berkata dengan marah kepada para pelayan, semua kembali. King Tianhao memimpin iring-iringan perkasa dan mundur karena malu. Yang lain saling mengintip, dan beberapa tidak bisa tidak melangkah maju dan berkata kepada penjaga, tolong beritahu Nona Anda, katakan saja bahwa teman lama itu sedang berkunjung, dan saya akan melihat Anda. Saya. Sebelum orang ini selesai berbicara, dia mendengar penjaga pintu berkata, Nyonya kami berkata bahwa dia tidak sakit, dan kami hanya dapat melihat sekelompok tamu hari ini. Anda juga telah melihatnya, seseorang telah masuk. Banyak praktisi telah mendengarnya dan menyesalinya. Saya ingin tahu apakah kedua wanita muda itu bisa bertemu orang, mereka akan meminta untuk bertemu. Anak murah. Namun, sepertinya pendekatan kami tidak salah. Benar, seharusnya karena identitas anak itu, jadi aku juga melihat nona muda mereka. Teman lama seperti apa? Mungkinkah kekasih kecil itu gagal? Tidak. Kedua wanita muda itu tidak pernah memiliki skandal, itu tidak mungkin. Iya, mereka tidak pernah memalsukan warna dengan laki-laki. Apa alasannya? Banyak orang berbicara tentang Ye Yu, tapi Ye Yu sudah berada di depan Ning Yan dengan tenang. Kedua wanita itu cantik, berpenampilan sama, kulit mereka lembut dan putih, dengan kilau seperti daging kambing, kaki mereka ramping dan lurus, mereka cantik berdiri di sana, tubuh bagian atas sangat besar, pinggang ramping dan lengkung. Anggun, godaan wanita terungkap sepenuhnya. Hal terpenting adalah kedua wanita itu terlihat persis sama, tetapi temperamen yang satu selalu pendiam, yang lain cantik dan penuh gairah, dan dua temperamen yang berbeda memiliki wajah yang sama, yang bahkan lebih mencekik. Setelah Ning Yan melihat bahwa Ye Yu melihat mereka, dia melihat ke atas dan ke bawah pada mereka, alisnya sedikit mengernyit. Jika orang ini bukan karena penyelamat mereka, mereka tidak akan bisa bertemu. Dan sikap Ye Yu membuat mereka sangat tidak bahagia. Ning Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ye Yu, aku tidak tahu kapan Ye Gongzi memanggil kita. Saya mendengar bahwa King Tianhao datang untuk melamar pernikahan, jadi saya datang untuk mengurus satu atau dua, saya khawatir pernikahan Anda bukan manusia, dan akan terlambat untuk menyesal. Kata Ye Yu dengan wajah serius. King Tianhao adalah salah satu dari 10 talenta hebat, dan bakatnya semua adalah kandidat kelas 1 di dunia. Apakah dia akan menikah dengan orang yang tidak manusiawi? Jawab Ning Yan. Mata Ye Yu bergerak ke arah Ning Yan, tubuhnya yang panjang benar-benar panas, setelah melihatku, tidakkah kamu merasa bahwa pria di dunia ini seperti kotoran? Kedua wanita itu sudah lama kebal terhadap narsisme Ye Yu, dan mereka berkata langsung, jika dia tidak terlalu serakah dan hanya ingin kita menjadi selir, mungkin kita akan mempertimbangkannya. Ye Yu terkejut, tapi dia tidak mengharapkan ini menjadi masalahnya. Ye Yu tidak bisa menahan tawa, lalu memandang kedua wanita itu dan berkata, itu benar. Siapa dia? Bagaimana kamu bisa menjadi selirnya bersama? Aku melakukan hal yang sama. Ning Yan menahan emosinya, menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Yu dan berkata, terima kasih, nak, atas anugerah penyelamatan nyawanya di tanah suci primitif. Aku tidak tahu putra apa yang mencari kita ini. Waktu. Ye Yu berpaling dari dada besar Ning Yan, dan kemudian berkata, dikabarkan bahwa Ning Cheng menghasilkan cairan harta karun, saya butuh beberapa. Iya, Ning Yan berkata langsung, aku akan mengirim seseorang untuk memberikannya padamu. Ye Yu berkata, saya belum selesai berbicara, cairan berharga yang saya butuhkan adalah tiang emas dan tingkat ungu. Sebuah kata membuat kedua wanita itu terkesiap, dan mereka langsung terdiam. Apakah kamu tidak akan memberikannya? Hei, aku penyelamatmu, kata Ye Yu. Nilai emas dan ungu terlalu berharga, kata Ning Yan, bahkan kami tidak. Aku penyelamatmu, Ye Yu melanjutkan. Bukannya aku tidak memberikannya, itu kendali ayahku. Kami. Aku penyelamatmu, Ye Yu melanjutkan. Putraku, kau memang menyelamatkan kami. Tapi generasi Hairaite seharusnya tidak membalas kami dengan rasa terima kasih. Aku penyelamatmu. Putranya mengancam Entu untuk membayarnya. Ning Yan bertanya. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Kata Ye Yu dengan marah. Ning Yanjing menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata ini.
Lagi pula, cairan berharga di atas tingkat emas benar-benar sulit. Tapi sebelum mereka bisa bahagia, mereka mendengar Ye Yu berkata lagi, "Aku penyelamatmu." Ning Yanjing dan kedua wanita yang menggigit gigi mereka, keduanya ingin mengusir Ye Yu. Orang ini baru saja memutuskan untuk melaporkan bantuannya. Benar saja, itu hanya penjahat yang rakus akan keuntungan. Kedua wanita itu menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya dengan tenang berkata, "Oke. Setelah masalah ini selesai, kita tidak saling berhutang. Apakah hidupmu hanya sebanding dengan cairan berharga setingkat emas? Hidup adalah hal yang paling berharga, jadi bagaimana kamu bisa mengirimku seperti ini?" Kedua gadis itu ingin mencekik Ye Yu sampai mati. Apakah pria ini ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya? Ye Yu akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, dan Ning Yanjing berjanji akan memberinya cairan berharga di atas level emas. Namun, cairan berharga di atas level emas ada dalam genggaman ayahnya, dan mereka juga membutuhkan dunia. Ye Yu tidak keberatan dengan ini, dan kedua wanita itu tidak ingin tinggal bersama Ye Yu, dan mengirim seseorang untuk mengantar para tamu. Bahkan jika Ye Yu berulang kali mengingatkan, "Aku adalah penyelamatmu," dia tidak dapat menghentikan kedua wanita itu untuk mengusirnya. Tentu saja, alasannya adalah menemukan cara untuk memberinya cairan berharga setingkat emas. Demi Ye Yu juga keluar dari mansion Tuan Kota. "Saudaraku ini, putra kami, tolong." Saat Ye Yu berjalan keluar kota, satu orang berjalan ke arah Ye Yu dan berkata dengan shock. "Siapa anakmu?" tanya Ye Yu. "Putra kami adalah King Tianhao, dan saya berharap putranya akan pergi ke sana untuk memberikan komentar." Pihak lain menjawab, meskipun nadanya sopan, dia masih memiliki perasaan mendominasi. Di luar rumah Tuan Kota, banyak praktisi masih berkumpul. Sein Changsui dan yang lainnya juga tidak pergi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menatap Ye Yu, dan King Tianhao tiba-tiba mengundang pemuda ini, jelas itu adalah perjamuan Hongmen. Namun, bahkan jika itu adalah pesta Hongmen, pemuda ini tidak bisa menolak. Memikirkan ini, banyak orang tidak bisa membantu tetapi bersimpati dengan Ye Yu. Wajah yang baru saja hilang King Tianhao mungkin dilampiaskan pada pemuda ini. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa pemuda itu secara langsung mengatakan sesuatu, "Saya tidak tertarik. Jika dia bertemu saya, biarkan dia datang kepada saya secara pribadi." Tuan muda melihatnya jika dia sedang mood. Setelah Ye Yu selesai berbicara, dia mengabaikan orang ini. Melihat punggung Ye Yu, banyak orang mengacungkan jempol mereka, dan mereka mengagumi mereka. Jika ya, mereka pasti tidak akan berani menolak King Tianhao seperti itu. Tapi, King Tianhao tidak mudah menolak. Benar saja, pelayan yang dikirim oleh King Tianhao berkata dengan dingin, "Karena Anda sedang memanggang dan tidak makan anggur yang enak, Anda hanya dapat mengundang Anda untuk pergi sendiri." Lawan membuat gerakan dan meraih punggung Ye Yu dengan ganas. Kecepatannya sangat cepat, seperti cakar elang. Banyak orang memadatkan hati mereka dan mengencangkan hati mereka untuk Ye Yu. Namun, tangan lawan belum menangkap Ye Yu, tapi dia mendengar teriakan. Kemudian semua orang melihat bahwa praktisi yang menembak Ye Yu terpotong di pinggangnya dan berguling-guling di tanah seperti dua batang pohon. Aura pedang yang tidak mereka sadari menghilang di kehampaan. Aura pedang ini memusnahkan vitalitas praktisi. Darah dari tubuhnya menyembur liar, mewarnai jalan batu biru menjadi merah. Tapi Ye Yu tidak menoleh ke belakang, dan langkahnya tidak melambat sama sekali. Semua orang hanya melihat sosok punggung yang semakin mengecil. Sial, banyak orang menarik napas dingin, heran dengan kekuatan Ye Yu. Saya juga mengagumi keberanian Ye Yu, yang berani membunuh King Tianhao. King Tianhao pasti tidak akan menahan nafas ini. Ini adalah 10 orang luar biasa dari Dongsheng Shenzhou, dia berani memprovokasi dia. Kali ini ada pertunjukan yang bagus. Masih ada orang yang berani menantang keagungan 10 besar. Cepat, ikuti terus, tonton acaranya. Ketika Ye Yu kembali ke penginapan, King Hong Shengzi dan yang lainnya ada di sana. Ketika Ye Yu kembali, dia dengan cepat bertanya, "Kakak Wu, apa yang telah kamu lakukan? Kami telah mencarimu untuk waktu yang lama, dan kami sedang berdiskusi bagaimana melakukan The Bao Liquid." "Tidak apa-apa, aku pergi jalan-jalan," kata Ye Yu. King Hong Shengzi berkata, "Saudara Wu, jangan berjalan-jalan, saya merasa bahwa kota ini agak halus, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi."
Tidak baik jika saudara Wu mendapat masalah. Tidak, saya rendah hati, bagaimana saya bisa mendapat masalah? Ye Yu hendak berbicara, tetapi melihat King Tianhao bergegas ke penginapan bersama rombongannya yang perkasa, mengelilingi Ye Yu. King Tianhao masuk langsung dan melihat ke arah Ye Yu dan berkata dengan dingin, "Yang mulia memiliki temperamen yang tinggi. Jika Anda tidak setuju dengan Anda akan membunuh pelayanku. Haruskah Anda menjelaskannya?" King Hong Shengzi dan yang lainnya secara alami mengenal King Tianhao. Melihat King Tianhao seperti ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Sayangku, saudara Wu tidak akan masuk ke King Tianhao begitu dia keluar. Apa yang harus saya lakukan? Ini sudah berakhir. Wajah King Hong Shengzi menjadi pucat. Jika anak laki-laki ini selesai bermain di depannya, peri pasti tidak akan ada hubungannya dengan dia lagi. King Hong Shengzi hanya ingin melangkah maju untuk membuat putaran, tapi dia mendengar Ye Yu berkata, "Hambamu tidak patuh," dan benar-benar menggerakkan tangannya, "Jadi aku akan memotongnya untukmu secara langsung, jangan sampai kamu harus kembali untuk menyesuaikan diri. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Masalah, saya belum mengumpulkan uang Anda. Itu karena Anda adalah 10 orang teratas, tapi tolong jangan melangkah terlalu jauh, pergi dari sini, saya ingin istirahat." King Hong Shengzi dan rombongannya semuanya tampak suram. "Sudah berakhir, peri tidak punya kesempatan bersama kita." Sein Changsui dan yang lainnya juga bergegas. Tepat ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua menatap Ye Yu dengan tatapan kosong. "Beristirahat. Yang mulia takut Anda tidak bisa beristirahat." King Tianhao berkata, "Hari ini Anda harus memberi saya penjelasan. Apa yang ingin kamu jelaskan?" Ye Yu memandang King Tianhao dan berkata, "Kamu mengganggu istirahatku, apakah kamu juga memberikan penjelasan?" King Tianhao tidak berbicara, tetapi hanya menyipitkan mata ke rombongannya dalam sekejap. Lebih dari selusin anak muda bergegas menuju Ye Yu. Ye Yu tidak peduli. Sebaliknya, dia melirik King Tianhao dan berkata, "Ini harus dilakukan." King Tianhao berkata, "Jika Anda tidak memberikan penjelasan, maka saya hanya bisa menerimanya sendiri. Beberapa orang, Anda tidak bisa menolak." Ye Yu mengangguk, "Sangat setuju, memang. Beberapa orang tidak bisa menolak." Mendengar kata-kata Ye Yu, wajah King Tianhao sedikit melunak, dan orang ini tidak takut pada apapun. Tapi tepat setelah itu, Ye Yu mengucapkan kalimat lain, "Tapi kamu tidak termasuk di antara mereka yang tidak bisa memberontak." "Bawa dia," King Tianhao berkata kepada Ye Yu dengan marah. Orang-orang ini bergegas ke Ye Yu, tetapi segera setelah mereka bergegas, 3 praktisi langsung dipotong tubuh mereka, dan 6 tubuh menjerit dan berguling ke tanah. Bau darah yang menyengat menyerbu dan membuat banyak orang tidak bisa berkata-kata. Anak laki-laki ini benar-benar mampu, tapi dia masih gila. Dia benar-benar membunuh orang King Tianhao lagi. Apakah dia tahu apa itu King Tianhao? Apakah dia tahu apa yang diwakili oleh 10 tokoh luar biasa dari Dongsheng Shenzhou? Apakah anak laki-laki ini benar-benar mati seperti ini? Bahkan 10 orang hebat telah tersinggung sampai mati seperti ini. Apa yang ingin dia lakukan? Bukankah dia akan berpikir dia bisa menahan kemarahan King Tianhao? Banyak orang memandang Ye Yu dengan panas, dan Ye Yu memotong 2 pembudidaya saat ini, dan darah mengalir ke kakinya. Wajah Ye Yu tenang, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele. King Tianhao tidak berharap Ye Yu bereaksi begitu keras, dan kekuatannya memang kuat. Aura pedang itu menebas pelayannya seperti tahu. Kekuatan seperti itu harus mencapai yang tertinggi, bahkan yang tertinggi, tetapi dia pikir begitu. Bisakah kamu memprovokasi diri Anda untuk gagal? Lingkungan menjadi sunyi, dan banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke King Tianhao. King Hong Shengzi dan yang lainnya tertawa getir, memprovokasi King Tianhao. Bagaimana mereka bisa membantunya? Dia hanya bisa dibersihkan oleh King Tianhao. Saya tidak tahu seberapa berat arti dari 10 orang paling luar biasa itu.